Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dipertemukan dengan kalian, siswa kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2 dan 11 IPS 3 di mata pelajaran sejarah peminatan. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang ketiga tentang peradaban Eropa. Khusus sebenarnya materi ini khusus membahas Renaissance, tapi karena dalam peristiwa sejarah, dalam mempelajari sejarah itu mengandung unsur yang namanya sebab akibat. Maka nanti kita akan flashback ke belakang sebentar, kita akan melihat kondisi Eropa sebelum Renaissance. Itu ya. Nah, kalau kalian belajar atau kalian membaca tentang literatur atau buku-buku sejarah, nanti biasanya kalian akan menemukan bahwa ketika kita belajar tentang peradaban Eropa, kita akan membaginya menjadi beberapa periodisasi. Nah, nanti kita akan membaginya menjadi 5. Yang pertama itu ada zaman klasik, kemudian zaman kegelapan, yang ketiga ada zaman Renaissance, kemudian ada Aufklärung, dan yang terakhir adalah zaman modern yang kita lihat Eropa sekarang ini. Nah, langsung saja kita akan bahas di zaman klasik. Nah, di zaman klasik ini ditandai oleh 2 peradaban besar. Ada peradaban Yunani dan peradaban Romawi. Nah, pada masa ini kita tahu bahwa masa ini tuh melahirkan filsuf-filsuf besar dunia seperti Aristoteles, Plato, gitu ya, yang karya-karyanya bisa kita nikmati sampai sekarang. Berarti di situ di zaman Yunani dan Romawi itu ditandai dengan tingginya ilmu pengetahuan, kemudian banyaknya sekolah, banyaknya perpustakaan, banyaknya buku. Di samping itu majunya ekonomi, perdagangan dengan bangsa-bangsa lain, kemudian juga seni dan arsitektur, kemudian filsafat, semuanya maju ya. Intinya peradaban ini sangat-sangat maju. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, 2 peradaban ini mulai meredup. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan 2 peradaban ini meredup. Nah, terutama ketika Romawi di sini adalah Romawi Barat, karena kita tahu nanti Romawi terbagi menjadi 2. Ada Romawi Barat yang berpusat di Roma atau Italia yang sekarang, dan Romawi Timur ya, Romawi Timur atau yang nanti kita kenal sebagai Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel. Tapi ketika di sini nanti kita akan fokus ke Romawi Barat, yang Ustazah maksud adalah Romawi Barat ya. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan Romawi Barat itu mundur. Ustazah akan ambil 2 faktor yang menurut Ustazah itu sangat vital. Itu yang pertama, itu ada mulai ditinggalkannya majelis-majelis ilmu, mulai ditinggalkannya sekolah, mulai sepinya perpustakaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, rakyat Romawi itu pada masa itu lebih suka menonton gladiator, lebih suka menonton pertunjukan gladiator di Kolosseum daripada sekolah, daripada belajar, daripada menghadiri majelis-majelis ilmu. Mereka lebih suka hiburan, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemimpin yang tidak sadar diri. Maksudnya keadaan yang semakin terpuruk itu mereka tidak sadar gitu loh. Mereka tidak sadar karena mereka terlalu asik dengan dunianya. Mereka terlalu asik bermegah-megahan. Mereka terlalu asik makan makanan di perjamuan yang makanannya itu tidak akan habis dalam 7 hari, katanya gitu ya, itu sambil diiringi musik gitu ya, daripada mengurusi urusan pemerintahan gitu. Nah, 2 keadaan ini semakin membuat kondisi Romawi itu semakin terpuruk. Nah, keadaan ini dimanfaatkan oleh bangsa Jerman, bangsa Barbar untuk menundukkan atau mengalahkan Romawi. Akhirnya Romawi kalah. Maka setelah runtuhnya Romawi, kalau nggak salah di tahun 476 kalau nggak salah 476 Masehi, Romawi Barat hancur yang digantikan oleh pemerintahan barbar bangsa Jerman.
maka dimulailah abad kegelapan di Eropa. Nah, kita akan masuki fase yang kedua, apa tadi? Zaman kegelapan. Nah, di zaman kegelapan ini ditandai oleh dominasi gereja yang sangat kuat gitu. Gereja itu tidak hanya mengurusi tentang ritual ibadah, tapi ternyata juga mengurusi masalah politik. Kenapa politik? Karena nanti penobatan raja-raja Eropa itu harus sesuai dengan persetujuan penguasa gereja. Siapa penguasa gereja? Paus. Jadi ketika Paus berkata iya, ya berarti dia akan menjadi raja. Namun ketika Paus bilang tidak, ya berarti dia tidak akan menjadi raja. Nah, gitu. Terus yang ada juga dari aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini Eropa itu sangat miskin. Eropa sangat miskin, rakyatnya itu lebih suka berdoa di gereja daripada bekerja. Gitu ya. Kehidupan sosial masyarakat Eropa pada masa kegelapan itu mereka lebih mementingkan kehidupan dunia kan, lebih mementingkan kehidupan akhirat gitu ya. Dan ini berlainan konsep dengan konsep Islam yang kita kenal, ya kan? Konsep Islam mengajarkan keseimbangan, gitu kan? Ketika kalian selesai beribadah, ya maka menyebar mencari nikmat Allah. Nah, itu yang mereka tidak mengenal, itu yang tidak terjadi di Eropa masa abad ke-8. Nah, selain itu pada masa ke-8 itu ilmu pengetahuan itu tidak berkembang pesat. Ilmu pengetahuan itu cenderung stagnan, diam, tidak berkembang. Kenapa? Ya tadi, karena pengaruh gereja yang kuat, ilmu pengetahuan itu seolah-olah diartikan sebagai sihir gitu. Sebagai sihir, dan yang mencenangkan gitu ketika ilmu pengetahuan itu berlainan dengan ajaran gereja, maka yang mencetuskan itu harus siap-siap kehilangan nyawa gitu. Makanya sebegitu mengerikannya gitu ya kehidupan Eropa pada masa abad ke-8. Nah, keadaan-keadaan inilah yang nantinya akan melahirkan yang namanya Renaissance. Apa itu Renaissance? Dari kata apa? Nah, nanti coba dicari tahu ya. Ada dari kata apa aja? Dari kata apa tuh Renaissance itu? Nah, oke, kita akan masuki Renaissance di fase yang ketiga, di fase Renaissance. Maaf ya, sudah cepat kalau ngomong. Jadi, nanti kalau misalnya kalian nggak paham, silahkan hubungi ustadzah atau misalnya tanya ke ustadzah langsung juga boleh. Tuh, nah di masa yang ketiga yaitu Renaissance, di sini nanti muncul segerombolan orang di Florence di Italia. Mereka sadar bahwa Eropa itu tidak baik-baik saja, ada yang bermasalah dengan Eropa. Makanya mereka melakukan suatu gerakan yang dinamakan Renaissance. Apa yang dilakukan oleh mereka? Nah, mereka mulai membuka kembali ajaran-ajaran zaman klasik, membuka kembali dan mempelajari kembali buku-buku karya-karya zaman klasik gitu ya. Mereka mulai menerjemahkan kembali karya-karya zaman klasik, karya-karyanya Aristoteles, karya-karyanya Plato. Itu yang terjadi di zaman Renaissance gitu. Nanti di zaman Renaissance ini hanya ya ini mulai di zaman ini tuh mulai kayak secercah harapan gitu, secercah cahaya di benua Eropa itu mulai muncul gitu ya. Eropa mulai bangun, mulai bangkit sedikit demi sedikit, dan nanti puncaknya itu di periode yang keempat, di Aufklärung atau abad pencerahan. Apa yang terjadi di abad pencerahan? Nah, ini nanti ditandai oleh dua peristiwa besar, yaitu revolusi industri dan revolusi Perancis. Nah, itu apa yang akan terjadi? Nah, nanti akan di penjelasan selanjutnya. Nanti Ustazah kasih PDF-nya juga iya, PPT-nya juga PDF, videonya insya Allah yang menyusul. Itu ya untuk di video kali ini.
Ustazah mohon maaf banyak kurangnya. Ustazah kalau ngomong cepet gitu, jadi kalau misalnya kalian nggak paham, afwan gitu, nanti bisa langsung tanya ke Ustazah atau baca literatur yang lain di internet banyak, atau kalian juga punya buku. Itu sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.